أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin al-muhaqqiqin wa arsadani ila tariqi mustaqim wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Bidayatul Hidayah ini sebagai pondasi bagi para salik, bagi orang-orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala supaya tertib di dalam praktek syariat, hakikat, thariqah dan makrifahnya. Kenapa harus ngaji kitab bidayah itu? Jadi salah satu alasannya itu. Sebab kalau ngaji tasawuf ya langsung ujuk-ujuk yang bagian tengah gitu ya. Bagian hakikat misalkan. Tidak ngerti petanya, tidak ngerti konstruksinya, tidak ngerti anatominya, ini seringkali menimbulkan masalah di dalam prakteknya. Karena itu para ulama-ulama salafus sholeh itu ya itu ngajinya tertib dari kitab yang terkecil, kitab untuk mubtadi, yang kemudian mutawassyid, terus sampai muntahi. Dalam pembahasan kitab Bidayatul Hidayah kita sudah sampai pada masalah manajemen waktu. Sebagaimana penjelasan minggu yang lalu bahwa Imam Ghazali dalam mengajarkan tasawuf itu ya tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh para pengamat. Para pengamat kan selama ini melihat Imam Ghazali dianggap sebagai penyebab kemunduran Islam. Karena kalau ngaji kitab Ihya itu lebih memilih untuk meninggalkan dunia terus membeli kholwat. Padahal yang sesungguhnya ya kalau ngajinya utuh ya tidak demikian. Ya. Karena kita ngaji bidayah ini dari huruf per huruf, kata per kata. Jadi tahu persis mana yang dimaksud oleh Imam Ghazali yang seutuhnya, mana yang dikatakan oleh pengamat yang terkadang hanya nyuplik, hanya ngambil kutipan orang. Nah ini yang selama ini tidak adil ya dalam menilai tasawuf Imam Ghazali. Setelah kita paham tentang konstruksi tasawuf Imam Ghazali, maka ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Sebagaimana kemarin dijelaskan ya setelah sholat zuhur tetap ya dilanjutkan dengan sholat sunnah rawatib. Kemudian Imam Ghazali mengajarkan kembali ke profesi masing-masing. Yang santri di pondok yang ngaji,
Yang dosen ya ngajar, yang ngajar di sekolah ya lanjutkan, yang bekerja ya lanjutkan, yang di sawah ya lanjutkan. Jadi tidak ada kalimah pokoknya setelah sholat zikir terus digunakan untuk zikir menyendiri tanpa bermasyarakat. Ya, itu enggak ada itu. Maka dengan kalimat ini ya kita bisa paham, oh Imam Ghazali sejatinya mengajarkan tasawuf itu tertib sekali. Tapi kalau ada orang yang menyimpang itu ya sebelumnya nggak ngaji tasawuf terus ngaji tasawuf, tiba-tiba resign dari kantor, terus tiba-tiba nggak mau kerja. Ini juga yang salah bukan ajarannya, bisa jadi pemahamannya, ya. Karena pemahamannya tidak utuh atau ngajinya ya tidak dijelaskan, diuraikan secara menyeluruh, ya, sehingga pemahaman seolah-olah bertasawuf itu harus kholwat di sebuah gunung meninggalkan dunia, sesungguhnya itu tidak tepat. Karena semua perlu proses, perlu bertahap, tidak bisa langsung ujuk-ujuk kholwat. Kholwat ada memang ya dalam ajaran tasawuf Imam Ghazali. Tapi kholwat ini ada syaratnya yang sangat ketat. Jadi tidak mungkin seorang yang baru ngaji seminggu 2 minggu terus disuruh kholwat. Jadi semua ada ilmunya. Setelah itu Imam Ghazali menyampaikan bahwa kalau kita ingin barokah waktunya, jadi barokah waktunya itu berarti waktu yang efektif digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Itu namanya waktu yang barokah. Ya, tadharu barokatul auqat itu. Fabidzalika tadharu barokatil auqat. Jadi karena itu maksudnya kalau kita disiplin memanfaatkan waktu antara ibadah dan urusan dunia secara seimbang, fabidzalika tadharu barokatul auqati. Tadharu menjadi nyata apa barokatul auqati, barokahnya waktu itu. Fa amma idza tarakta nafsaka sudan ya muhmalan ihmalal bahaim la tadri bimadza yatastaghilu fi kulli waqtin fayanqadhu aksaru awqatika dha'ian wa awqatuka umruka wa umruka ra'su malika wa alaihi tijaratuka wa bihi wusuluka ila na'imin daril abadi fi jiwarillah ta'ala. Wa kullu nafsin min anfasika jauharatun laki matalaha. Ya, kemarin sudah sampai ini. Imam Ghazali menjelaskan ya kalau kita menyanyiakan waktu ya sudan muhmalan ya ailagian bila aurodin, yaitu waktu berlalu tanpa ada kegiatan aktivitas wirid ya, wirid. Sedangkan muhmalan aimatrukan yaitu aktivitas yang kosong. Jadi artinya gini, tugas sebagai seorang murid atau salik yang sudah menuju Allah itu kan ada zikir-zikir harian, atau selain itu juga ada tugas aktivitas rutin untuk ma'isyah. Nah, kalau di antara waktu ini berjalan tanpa zikir juga tidak, melakukan aktivitas ma'isyah juga tidak, ini waktu ini terbuang sia-sia, ya, sehingga mayoritas waktumu akan doian hilang atau halikan
yaitu rusak atau sia-sia karena tidak memberikan manfaat. Wa auqatuka umruka. Jadi waktumu adalah umurmu. Jadi waktumu adalah umurmu. Umur kita sudah dipaket ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman azali, di Lauhil Mahfuz itu sudah ada ketentuan. Ajal kita kapan? Setiap orang itu sudah punya ketetapan ajal. Lah, ajal yang sudah pasti ini, tapi aktivitas duniawi dan ukhrawi tidak seimbang, maka nanti di akhir ujung ajal tiba, dihitung bisa jadi minus. Gitu. Nah, bagaimana supaya kita seimbang? Ya, ajal kita pasti. Misalkan kita ambil perumpamaan ya usia standar orang Indonesia itu ya kalau ngikutin Nabi ya 63, kalau lebih ya 70, 75, 80 ya kalau masih sehat walafiat tidak ada penyakit ya. Sama-sama usia 70, tapi yang satu aktivitas lahir batin jalan, zikirnya jalan, sholawatnya jalan, zikir-zikir torekoh jalan, kemudian aktivitas duniawi jalan, sehingga ada keseimbangan. Maka ketika ditimbang di akhir perjalanannya, pasti ada perbedaan dengan orang yang ya sama-sama usianya 70 atau 80, tapi hidupnya digunakan hanya sekedar untuk santai-santai saja, zikir males, nyari duit males, ya apalagi kalau sudah kena ilmu hakikat, ya, ilmu hakikat yang dipahami secara jabariyah. Ya kalau memang Allah menghendaki saya kaya, ya pasti kaya. Gitu. Jadi ini ilmunya benar kan? Kalau Allah menghendaki saya kaya, ya pasti kaya. Tapi semua itu kan ada ciri-cirinya. Kalau orang mau kaya ya kerja keras. Orang mau sukses lahir batin ya dua-duanya harus jalan. Ya ahli zikir, ahli fikir, juga ahlul kasbi. Gitu. Beda kalau makom kita sudah makom tajrid. Makom tajrid itu makom ya seorang sufi yang sudah dipilih oleh Allah, kemudian posisinya itu dijadikan sebagai tempat ya bernaung umat, berlindung umat, tempat curhat umat gitu. Ya, kemudian Allah dengan caranya mencukupi segala kebutuhannya dan segala fasilitasnya. Nah, ini makomnya makom tajrid. Dan orang yang pada posisi makom tajrid, ya, itu sudah hilang dari sifat toma. Toma itu berharap pada pemberian orang. Ini kalau salik masih pemula, ya kan, terus memaksakan diri tajrid, ya di rumah aja, nggak mau aktivitas duniawi, ada tamu, ini gejolaknya akan menarik gitu. Karena seiring dengan itu tomak ini kan penyakit batinnya, itu akan bermain. Ini tamu bawa apa gitu. Jadi ta'aluknya kepada Allah hilang, sehingga muncul ta'aluk kepada makhluk yang disebut tomak tadi. Nah, kenapa demikian? Karena batiniahnya belum siap, rianduhnya belum tuntas. Sehingga muncul tomak sebagai salah satu penyakit batin yang dia belum selesaikan. Nah tiba-tiba sudah mandito, mandito jadi guru, nerima tamu, nerima murid. Akhirnya tadi yang muncul adalah penyakit batiniah tomak itu akan lebih dominan dibandingkan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini pentingnya kita ngaji secara utuh. Bahkan di Hikam juga
dikritik ya. Kalau seorang murid makomnya itu asbab. Asbab itu ya makom yang ya keseimbangan tadi antara duniawi dan ukhrawi. Kok dia tiba-tiba pengen tajrid, pengen kayak kiai itu, siapa tahu nanti tamu saya banyak gitu kan. Terus berpikir angan-angannya, wahumnya itu kemudian berkembang. Apa yang terjadi? Karena batiniahnya belum tuntas riadohnya, yang muncul bibit-bibit penyakit, virus riak, virus ujub, virus tomak tadi. Misalnya ada tamu yang minta air, sembur, manjur misalkan. Ini bahaya juga. Bisa menimbulkan ujub. Wah, hebat ya gitu. Wah, saya sudah mandi. Nah, akhirnya melupakan Allah lagi gitu. Jadi di sini ada riskan, titik riskan di sini. Jadi menurut Syekh Ibnu Athaillah, kalau seorang murid yang pada posisinya itu asbab terus pengen tajrid, ini termasuk minasyahwatil khafiyah. Orang yang mengikuti syahwat yang sangat lembut. Kan kelihatannya bagus, tapi sesungguhnya ini syahwat. Tapi sebaliknya kalau ada orang yang sudah diposisikan sebagai orang yang pada posisi tajrid, artinya dia sudah bersih lahir batin, ya sudah mumpuni, sudah artinya Allah mencukupi segalanya, tapi kok masih pengen asbab, ya istilahnya ikut-ikut seperti orang awam gitu. Nah ini inhitotun anil himmatil aliyah, yaitu sebuah kemunduran dari himmah, cita-cita yang sangat agung, yang sangat tinggi. Nah ini Syekh Ibnu Athaillah itu sudah memberikan warning seperti itu supaya kita lebih baik memposisikan diri di mana posisi kita sebagai seorang salik. Kalau kita posisinya masih salik, ya wajib kita usaha dan ikhtiar yang disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, jadi wa auqatuka umruka, waktumu itu umurmu. Kalau waktumu kau sia-siakan, umurmu berarti juga sia-sia. Wa umruka, dan umurmu ra'su malika. Ra'su malika itu sebagai pokok hartamu atau harta yang paling utama, yaitu umurmu. Wa alaihi tijaratuka, dan di dalam umurmu ini ada tijarah. Tijarah itu ya hitung-hitung, kalau kalimat ini diterjemahkan ya bisnis. Tapi maksudnya di dalam diri kita ini ada waktu, dan waktu ini sangat tergantung dari aktivitas kita. Kita mau untung atau buntung, ada pilihannya dua. Kalau untung ya berarti kita dalam bekerja harus bersungguh-sungguh, sehingga untung dunianya sukses, ukhrawinya juga sukses. Kalau buntung, ya tadi umurnya sama, aktivitas duniai malas, zikir malas, semua malas. Akhirnya ya di akhirat nggak dapat apa-apa, di dunia ya tidak sama sekali. Nah ini antara buntung dan untung ini sebuah pilihan. Ya. Lah yang sering sekali itu menjadi penyakit ya bagi para salik itu ketika sudah dibarengi dengan paham Jabariyah. Paham Jabariyah itu begini. Ya prinsipnya bagus secara tauhid. Ya Allah kan kalau maha kuasa, ya benar. Kalau menghendaki saya ma'rifah, ya ma'rifah, ya benar. Tapi enggak ada orang yang ma'rifah itu enggak ngapa-ngapain gitu kan. Terus Allah kan maha kaya. Kalau Allah menghendaki saya kaya ya bisa, iya. Tapi enggak ada tanda-tanda orang yang kaya itu tidak mau usaha dan kerja keras. Gitu. Jadi semua sudah ada aturannya ini. Gitu. Jadi mereka terjebak pada akidah Jabariyah.
Kalau orang yang seperti itu maka dipastikan ya, kalau dianggap itu bisnis pasti termasuk bisnisnya yang rugi ya. Wabihi usuluka ila naimda abad, dan dengan waktu ya itu akan menghantarkan dirimu sampai kepada kenikmatan kampung yang abadi. Ini maksudnya kalau kita bisa memanage waktu di dunia secara baik, menjaga keseimbangan antara ibadah dan maisah ya untuk kepentingan keluarga, ya insya Allah dunianya itu akan diberikan kesuksesan, akhiratnya juga akan diberikan kesuksesan. Fi jiwarillah, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakulun nafsin min anfasika jauharatun. Maka setiap nafas dari nafasmu, jauharatun itu permata. Ya, ini diibaratkan bahwa setiap napas kita yang keluar dari kita ya, itu jauharah, yaitu permata. Lagi matalah, tidak ada ya nilai yang bisa menyamainya. Itu. Ini keluar masuk nafas kita ini ibaratnya jauhar, yaitu permata. Maka di dalam ilmu thariqah ya, kalau kita sudah paham nanti itu akan sampai. Jadi tingkatan ilmu thariqah itu zikirnya itu berawal dari nafi isbat dulu. La ilaha illallah itu. Setelah la ilaha illallah itu kemudian dinaikkan menjadi ismudzat. Ismudzat ini ada 7 tingkatan. 7 tingkatannya ini mulai dari latifatul qalbi pertama. Itu juga harus diriyadhohi dengan dizikiri 5.000 sehari semalam. Ya. Kemudian setelah itu naik lagi ke latifatul ruh. Ruh ya, itu juga sama. Setelah itu naik lagi latifatus sir. Itu, jadi tingkatannya itu. Kemudian setelah itu latifatul khofi. Setelah latifatul khofi naik lagi latifatul ahfa. Jadi semakin dalam. Setelah itu naik lagi latifah nafsu natikoh. Dan yang terakhir latifah jami'ul badan. Jadi seluruh badan itu semua menggema zikir. Itu. Nah ini biasanya yang 7 lataif ini ada pada thariqah Naqsabandiyah. Nah zikir ini dari mana? Sumbernya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari mana? Sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pengen bersih batiniah kita ya, yang tadi banyak penyakitnya macam-macam, itu zikir-zikir itu lataif itu harus dilaksanakan. Gitu. Dan itu juga perlu proses waktu. Ya, nggak bisa terus ujuk-ujuk. Nah, di situ ada zikir atau wadifah harian. Harian itu harus menghabiskan berapa kali. Gitu. Nah, ini nanti kalau sudah ikut thariqah Naqsabandiyah sudah mulai mendapatkan amalan itu. Tapi kita sudah ngerti. Kemudian di Naqsabandiyah juga ada zikir la ilaha illallah. Namanya nafi isbat. Tapi nafi isbatnya sumbernya dari Nabi Khidir. Nah, itu.
Zikir pola Nabi isbatnya yang dari Nabi Khidir ya, ini beda dengan Nabi isbat yang dari Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali itu kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu yang biasa 165. Ini dari Sayyidina Ali. Dari Khidir ada lagi ya Nabi isbat, cuma ada teknik-tekniknya gitu. Nah, di Naksabandiyah ada zikir ini yang sumbernya dari Nabi Khidir itu ada, tapi mereka tetap di bawah Thariqah Naksabandiyah, tidak memberi nama baru lagi ya, baru yang berikutnya itu ada zikir muraqabah yang sumbernya dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lah Sayyidina Ali ternyata memiliki tingkatan-tingkatan zikir muraqabah tadi. Gitu. Jadi yang ini tingkatannya lebih high class. Nah, ini yang harus dipahami, Sayyidina Ali tidak sebatas memberikan nafi isbat yang biasa untuk para pemula tidak, tapi ada tingkatan yang muraqabah tadi. Ya. Kalau sampai itu sudah diamalkan semuanya, ya, itu keluar masuk nafas ini sudah menjadi bagian zikir. Gitu. Kalau di Thariqat Satariyah, ini Satariyah. Kalau tadi kan Naksabandiyah, ya, kalau Qadiriyah ya tadi nafi isbat. Cuma Naksabandiyah ini lebih komplit ya. Dia punya yang zikirnya sumbernya dari Sayyidina Abu Bakar, dapat juga zikir yang sumbernya dari Nabi Khidir, dan satu lagi dapat juga zikir yang dari Sayyidina Ali. Lah Satariyah itu zikirnya mulai dari nafi isbat la ilaha illallah, kemudian Allah Allah ya di dalam hati, kemudian ada zikir sir ya, huwa ya, huwa. Kalimat huwa itu tidak sebatas huwa yang bermakna mufrad mudzakkar ghaib, itu enggak. Tapi huwa memiliki makna yang substantif, makna yang dipahami oleh ahli thariqah, ini memiliki kedalaman makna. Jadi ketika dia huwa itu sudah kenal, sudah paham. Bukan huwa yang dipahami secara ilmu sorob itu sebagai mufrad mudzakkar ghaib, bukan sebatas itu. Gitu. Nah, itu nanti ada juga zikir yaitu nafas tadi. Nafas ini ada dua model ya. Ada yang sifatnya ya tanazul, ada yang taroki gitu. Nah, ini sebagai pemahaman keilmuan dulu nggak apa-apa, supaya suatu saat ketemu oh sudah ngerti, oh ketemu ini sudah ngerti gitu. Jadi zikir nafas itu ya ada dua, yaitu yang disebut dengan taroki dan tanazul. Taroki itu ya bisa dengan hu Allah ya. Jadi keluar masuk napas hu, dibuang Allah. Jadi ini sudah menjadi napasnya itu sudah otomatis. Itu hu Allah, hu Allah. Jadi hu dulu baru Allah. Lah yang kedua ada Allah dulu baru hu. Ini ada di kitab Satariyah ada. Jadi ada dua model, Allahu ya, yang pertama, yang kedua hu. Yang pertama hu Allah, kemudian yang kedua Allahu. Ini keluar masuk nafas. Nah ini yang dimaksud oleh Syekh Imam Ghazali bahwa nafas kita ini adalah jauhara, mutiara, lagi mata yang harganya itu ya tidak bisa terjangkau. Itu. Maka orang-orang ahli thariqah bisa dibayangkan ya, nafas keluar masuknya aja zikir. Ya hatinya
itu diamnya pun zikir. Ya, jadi diamnya ahli torekoh yang sudah tingkatan muntahi, diamnya itu zikir. Itu. Makanya kita bisa memahami ketika Allah memberikan fasilitas kemuliaan kepada orang-orang yang ahli torekoh, ya. Karena tahapan-tahapan zikir ini sudah dilalui dan dilalui secara bertahap, ya, berproses. Jadi jangan sampai nyari yang instan-instan gitu. Misalkan ada yang nawari ikut torekoh saya, seminggu langsung makrifah gitu. Jangan pernah percaya, nggak semudah itu. Ikut torekoh saya, nanti sekali kalian ikut langsung bisa berjumpa Rasul. Nah, jangan pernah percaya, karena bertemu Rasul itu iya, karena hadisnya jelas. Tapi dalam torekoh orang yang sampai pada tahapan berjumpa dengan Rasul itu batiniahnya sudah bersih. Itu. Bagaimana mungkin wong zikir aja baru seminggu, ya kan? Penyakit batiniahnya juga masih seabrek gitu. Ya. Kok terus menyampaikan saya setiap saat berjumpa Rasul. Ini ya saya pernah mendengar langsung ya, orang yang menyampaikan murid saya ini berjumpa Rasul setiap saat. Oh, berarti kalau muridnya setiap saat, gurunya bisa ya setiap kapan-kapan gitu. Tapi dalam tradisi torekoh itu tidak segampang itu. Ya. Berjumpa dengan Rasulullah itu bagi para salik ya diyakini satu istilahnya sesuatu yang biasa dialami oleh para salik. Tapi proses itu enggak sesederhana. Proses itu setelah dia istiqomah riyadhah mujahadah sekian puluh tahun, kemudian baru mendapatkan anugerah. Ya, itu pun ya bertahap, ada kalanya. Ya, ada kalanya ya diberikan anugerah melihat cahaya yang putih. Ya, kemudian ada yang lain menyampaikan itu Rasulullah gitu. Nah, itu enggak sesederhana orang yang berteori tadi. Kamu ikut tareku ya langsung ketemu Rasul gitu. Jadi bagaimana mungkin Rasul itu orang yang suci ya istilahnya, kita masih kotor ya enggak mungkin lah. Kalau kita yang kotor mau ketemu yang suci, ya logikanya, ya logika ini penting ya supaya ada rasionalisasi. Bagaimana mungkin di dalam diri kita ini masih banyak penyakitnya, masih banyak kotorannya, kok mau ketemu dengan manusia yang paripurna, manusia yang suci. Itu paling enggak ya dia sudah bersih lah. Baru ya, istilahnya dia mendapatkan itu. Lah, di hikam juga sudah dijelaskan bahwa orang yang bisa mencapai kebersihan batinnya itu orang yang istiqomah di dalam wiridnya. Setelah istiqomahnya wirid, baru turun warid, namanya warid ilahiyah. Jadi ini wirid nggak pernah, terus kemelindi merasa dapat warid khusus tadi. Jadi ya ini kita ya bertorekoh tapi ya menggunakan sedikit akal kita supaya kita itu tidak mudah dibohongin orang. Ya, gitu. Jadi ini penting ilmu-ilmu semacam ini supaya kita tidak mudah terpedaya. Gitu. Ya. Maka wajar kalau kita melihat orang-orang yang ahli torekoh ya, wafatnya dalam kemuliaan di sisi Allah itu ya bisa dipahami. Atau bahkan jasadnya orang yang ahli torekoh tidak
tidak membusuk atau masih utuh, itu menurut saya bisa dipahami dengan akal ya. Sebab orang-orang yang sudah istiqomah tadi, kalau Naksabandia itu sudah zikirnya ismudzat, yang sudah pada latifah jami'ul badan, itu dari ujung rambut sampai ujung kuku semua itu sudah berzikir. Itu bagaimana kalau itu terjadi pada seseorang, sehingga tidak mungkin yang namanya cacing itu mau menyentuh, karena di sel-selnya itu sudah dipenuhi dengan sel-sel yang diisi dengan nur ilahiyah gitu. Jadi saya bisa memahami gitu ketika melihat ahli torekoh sekian tahun kok jasadnya masih utuh dan benar-benar utuh. Oh, ternyata ilmunya ini. Jadi artinya ya bisa dipahami secara akal. Setelah kita paham akal, kita yakin, ya kita tinggal mengikuti jejaknya gitu. Karena itu kan salah satu pembuktian. Supaya kita yakin secara jasmaniah pun Allah sudah menunjukkan bagaimana makom ruhaninya, ya tentu lebih istimewa gitu. Kemudian kita lanjut. Itlah badlalahu ya. Bahkan tidak ada yang bisa menggantikan karena saking istimewanya. Fa idza fata fala auda. Andai waktu kita itu terlepas, artinya kita lepas, nggak zikir, nggak ngapa-ngapain, lewat, atau napas kita itu tidak sampai ingat kepada Allah, ya. Ini fal auda, tidak mungkin kembali. Gitu. Jadi wajar kalau ini secara ilmu dulu ya. Oh iya, kalau ada para sufi yang napas keluar nafasnya zikir, ya itu bisa dipahami karena memang ada ilmunya, ada tahapannya, ada prakteknya. Fala takun kal khomko, maka janganlah kamu menjadi orang yang, kalau bahasa pesantren dulu kumprung. Kumprung itu kalau bahasa Jakarta ya, jangan jadi orang yang bodoh-bodoh amat lah gitu. Ya, kalau bigu kan agak kasar ya, bodoh agak mending. Khomko ini bahasanya sebenarnya kasar kalau diartikan. Cuma ini ya kita artikan ya, jangan seperti orang yang bodoh yang tidak bisa memanage waktu secara baik. Al-mahrurin, mereka orang-orang yang tertipu. Jadi sudah bodoh, tertipu. Siapa mereka? Alladzina, yaitu orang-orang yafrahuna, mereka yang bungah, yang senang. Fi kulli yaumin, dalam setiap hari. Bi ziyadati amwalihim, dengan semakin bertambah hartanya. Jadi orang yang bodoh, yang tertipu, yaitu orang yang setiap hari dia senang sebab hartanya selalu bertambah, akan tetapi ma'anuksoni a'marihim, serta semakin berkurangnya umurnya. Hartanya naik, aktivitas ibadah menurun. Ya, itu dulu ketika masih ya pas-pasan, sehari makan sehari enggak, itu sholatnya masih 5 waktu. Tapi ketika diberikan kemudian rezekinya terus semakin naik. Akhirnya yang dulu ibadahnya itu ya seimbang, sekarang sudah mulai ketinggalan. Ya subuh udah enggak sempat, bangun jam 8. Gitu kan? Atau yang paling sibuk takut macet, berangkat jam 3 misalkan, sampai kantor terus tidur, ya. Pulang malam, dapat duit, ya larinya karena tidak didasari awalnya dengan ketaatan, pasti setelah dapat rezeki ya larinya ke hawa nafsu, sehingga larinya ya dari nafsu ke nafsu terus. Buat ibadah susah. Karena sudah salah di awal.
buat ibadah susah, buat ngaji susah, buat amal soleh susah gitu. Nah, maka orang yang seperti ini secara materi dia semakin asetnya tinggi, tapi secara kualitas umur ibadahnya menurun, semakin menurun. Sholat 5 waktu sudah nggak kober, ya. Mungkin nanti nunggu Ramadan di malam pertama sama Idul Fitri gitu. Ada yang seperti itu juga ada, gitu ya. Jangan sampai polanya seperti ini. Jadi rezekinya semakin meninggi, ibadahnya semakin minus. Nah, orang-orang yang semacam ini yang disebut tadi orang-orang yang tertipu. Gitu. Fa'yu khairun fi malin. Kebaikan mana yang diperoleh dari sebuah harta? Yazidu bertambah. Jadi kebaikan mana yang diperoleh dari sebuah harta, rezekinya bertambah. Ya, walakin ya wa umrin yangkus, akan tetapi umurnya semakin berkurang. Jadi rezekinya bertambah, ibadahnya semakin menurun, sementara ajal itu sudah dipatok, nggak bisa ditambah dan dikurangi. Karena itu walah tafroh, para salik, janganlah kamu bungah atau seneng gitu ya, kalau seandainya posisi seperti itu. Justru sedih. Makanya perlu yang namanya ikhwan, teman. Teman itu untuk menyadarkan. Ya namanya orang itu lupa biasa. Tapi kalau kita punya teman ukhuwah ya, ikhwan itu biasanya ngaji kok nggak ngaji kemana? Biasanya jamaah kok nggak jamaah kemana? Gitu. Biasanya Jumatan kok nggak Jumatan kemana? Nah, sebagai saudara ya harus mendatangi, mengingatkan, harus dielingke istilahnya. Umur semakin tambah, kok tambah berkurang kualitas ibadahnya. Apa nanti nggak takut merugi? Gitu. Wah kita sibuk, gitu. Apapun kesibukannya, nggak ada yang bisa mengalahin menyempatkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Itu sesibuk apapun. Selevel presiden aja masih 5 waktu tertib. Ya. Dan banyak juga orang yang levelnya itu saya lihat ya dia pejabat. Kok saya ketemu terus saya perhatikan kok enggak makan. Oh ternyata puasa Daud. Waduh, saya salut juga ya, ini orang di tengah perkotaan tapi masih mendisiplinkan diri untuk riyanto. Gitu. Oh, ini yang maksudnya ya, sekalipun dia punya jabatan, punya harta yang melimpah, kok tapi masih ya dia mengistiqomahkan untuk melakukan hal itu. Artinya bahwa dia tidak tertipu dengan kedudukan dan hartanya. Gitu. Nah, kemudian dilanjutkan, jangan sampai hai para murid illa bijayati ilmin, jangan sampai kamu bungah dalam hal apa? Ya, kecuali dengan tambahnya ilmu. Kita senang kalau tambah ilmu. Tapi jangan ilmu tok ya, au amalin atau tambah amal. Jadi ilmu paham, setelah paham diamalkan. Atau au amalin solihin, atau amal yang soleh. Fa innahuma, maka sesungguhnya ilmu dan amal soleh rofikuka, itu keduanya akan mendampingimu. Yusohibanaka, dan keduanya akan menyertaimu, mendampingimu. Fil qabri, di dalam kubur. Itu ingat ya, harta yang melimpah miliaran tidak bisa mendampingi. Tapi amal yang soleh, ilmu yang manfaat, itu akan mendampingi kita di alam kubur. Hai sunya takallafu inda ahlika wa malika wa walidika wa asdaqaika, ya, sehingga semua akan tertinggal. Ya, keluarga, harta, anak, teman semua tertinggal. Itu.
Summa inda asfarot. Nah, ini sudah memasuki waktu maghrib ya. Saya kira cukup sampai di sini penjelasan dari kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah ilmu dan amal. Amin ya rabbal alamin.